Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari Institut Kesehatan Helvetia Medan, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, kelas ARSB. Akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas kelompok. Dan sebelumnya, perkenalkanlah kami, saya atas nama Rahmat Nugraha Gule dan Astrian Lauli, Anastasia Suraningsi Telambanua, Christine Nov Handayani Gule, dan Maurawan Juliman Putra Lase, dan Christine Imandi Waru. Jadi untuk penyaji pertama, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 3 kelas 5B Administrasi Rumah Sakit membahas tentang asuransi jiwa. Yang mana sebelum kita membahas langsung ke asuransi jiwa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari asuransi dan kemudian nanti apa itu pengertian dari asuransi jiwa. Pertama-tama dulu, asuransi itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanggungan. Jadi asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Atau sama halnya dengan asuransi ini diartikan sebagai menyediakan payung sebelum hujan. Di awal tadi setelah saya katakan bahwa asuransi ini adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang dimaksud itu adalah pihak penanggung, yaitu sebagai badan asuransi, dan pihak tertanggung yaitu nasabah dari asuransi itu sendiri. Dalam asuransi ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama premi. Premi itu adalah suatu biaya yang dipenuhi oleh nasabah kepada badan asuransi. Kemudian polis. Polis itu berisi persetujuan yang telah disepakati antara badan asuransi dengan nasabah tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari asuransi jiwa, yang mana pengertian asuransi jiwa ini telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dalam Pasal 1 Ayat 1, yang mana asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Dalam asuransi jiwa ini, resiko yang dibayarkan itu bukanlah resiko hilangnya jiwa seseorang, melainkan kerugian keuangan akibat hilangnya jiwa seseorang tersebut atau karena mencapai usia lanjut sehingga tidak produktif lagi. Jadi yang menerima asuransi ini nanti ketika sang nasabah telah meninggal dunia, yang menerimanya itu adalah anaknya, orang tuanya, atau ahli waris yang telah ditentukan pada polis atau perjanjian dari awal. Asuransi jiwa ini akan memberikan jaminan agar lebih tenang jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, termasuk kesehatan, ancaman kecelakaan, ataupun kematian. Adapun saya sebutkan tadi hukumnya mengaturnya yaitu nomor 1192, dan kemudian juga ada istilah the law of large number, yang mana artinya itu memindahkan dampak kerugian atau resiko dari seorang individu kepada sebuah kelompok dan membagi kerugian atau resiko tersebut kepada seluruh anggota kelompok.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan penyaji yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi jiwa di Indonesia. Jadi jenis-jenis asuransi jiwa di Indonesia ada 3, yaitu asuransi jiwa berjangka atau term life. Asuransi jiwa berjangka merupakan salah satu asuransi yang merupakan bentuk dasar dari sebuah asuransi jiwa. Jadi namanya saja asuransi jiwa berjangka, berarti memiliki jangka waktu tertentu, mulai dari 5 sampai 30 tahun. Jadi asuransi jiwa berjangka ini akan membayar uang pertanggungan kepada nasabah ataupun ahli waris saat nasabah tersebut telah meninggal dunia. Jadi selain uang pertanggungan, asuransi jiwa berjangka juga memiliki pertanggungan yang sangat bermanfaat seperti santunan cacat tetap, pembebasan premi, hingga pertanggungan kredit. Untuk mendapatkan tambahan tersebut, perlu nasabah membeli asuransi tambahan dengan membayar premi tambahan. Lalu yang kedua yaitu asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Asuransi jiwa seumur hidup ini merupakan kebalikan dari asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa seumur hidup menawarkan perlindungan maksimal sepanjang usia sang nasabah atau dengan batas usia tertinggi yaitu 100 tahun. Jadi nasabah yang cocok untuk asuransi jiwa seumur hidup ini adalah nasabah yang ingin memiliki proteksi jiwa sekaligus menghasilkan dana tabungan yang dapat dipakai untuk kebutuhan darurat. Kemudian asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna ini adalah produk asuransi jiwa dengan manfaat tambahan tabungan. Jadi, jika nasabah membayar premi yang dibayar tersebut akan masuk ke pos tabungan sisanya untuk manfaat proteksi. Sehingga di akhir masa polis, ahli waris akan memperoleh nilai tunai berupa tabungan dan uang pertanggungan. Jadi, asuransi jiwa dwiguna ini cocok untuk orang yang mengumpulkan dana untuk pendidikan, dana pensiun, atau dana pernikahan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan manfaat asuransi jiwa. Ada 3 manfaat asuransi jiwa, yaitu pertama, critical illness atau penyakit kritis, di mana biasanya sebagai program tambahan atau disebut dengan istilah rider. Perlindungan terhadap penyakit kritis ini sangatlah penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa biaya perawatan untuk penyakit kritis sangatlah membutuhkan biaya besar. Kemudian kedua, kecelakaan yang mengakibatkan meninggal atau cacat total. Apabila tertanggung mengalami musibah kecelakaan, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan diberikan 200% uang tertanggung. Ketiga, meninggal karena sakit. Apabila tertanggung mengalami musibah meninggal dunia karena sakit alami dalam masa pertanggungan, maka kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk akan dibayarkan 100% uang pertanggungan. Kemudian terakhir yaitu tabungan masa depan. Membayar asuransi dalam jangka waktu panjang sama saja dengan menabung tanpa mengambil dananya. Jadi saat kita mengambil dana yaitu sangat memuaskan, karena hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun kebutuhan lainnya. Jadi asuransi jiwa ini sangat berguna bagi keluarga-keluarga yang mempunyai tanggungan, karena berfungsi untuk menanggulangi resiko kehilangan seperti aset, berapa lama aset tersebut akan menghasilkan pendapatan, dan berapa lama pendapatan dapat dihasilkan di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh penyaji keempat. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan keuntungan dari asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, serta apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk mengikuti asuransi jiwa. Yang pertama yaitu keuntungan dari asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan memiliki keuntungan yang sama. Pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Satu pihak yang dimaksud di sini adalah pihak tertanggung, yang dimana kerugiannya adalah bisa misalnya kehilangan, kerusakan, sakit, ataupun cacat tetap. Kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Maksudnya di sini adalah perusahaan asuransi bekerja sama dengan tim pengawas yang bertugas untuk orientasi keuangan sehingga setiap masyarakat yang mau mengikuti asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa ini tidak perlu ragu akan penipuan-penipuan tentang keuangan. Selanjutnya ketiga yaitu transfer resiko dengan membayar premi yang relatif kecil. Seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atau resiko ke perusahaan asuransi. Keempat, adanya pemerataan biaya. Maksudnya pemerataan biaya yang dimaksud dalam hal ini yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti ataupun membayar sendiri kerugian yang timbul akibat jumlah yang tidak pasti atau tidak tentu tersebut. Selanjutnya yang termasuk dalam keuntungan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa ini adalah adanya manfaat asuransi kesehatan di mana manfaatnya yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Maksudnya ketika orang yang sudah mendaftar ataupun ikut asuransi kesehatan ini mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan pengobatan atau memerlukan biaya besar, seperti yang kita ketahui bahwa biaya kesehatan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pada saat itulah seseorang yang sudah mendaftar di asuransi kesehatan tersebut merasakan betapa berartinya uang pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi untuk menanggung biaya kesehatannya. Selanjutnya yaitu manfaat umum dari asuransi jiwa. Manfaatnya yaitu mempertahankan kesejahteraan keluarga dan membayar biaya tertentu. Dan yang terakhir dari keuntungan ini adalah sebagai jaminan dan keluarga jika tertanggung meninggal dunia. Kedua, standar kualitas hidup keluarga. Selanjutnya, biaya pendidikan anak dan tabungan di hari tua, serta sebagai dana tambahan jika tertanggung memiliki penyakit serius atau kecelakaan yang fatal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mendorong masyarakat untuk mengikuti asuransi jiwa ini, yaitu faktornya adalah untuk mengantisipasi resiko. Resiko yang bagaimana? Masyarakat paham dan mengerti bahwa tidak adanya dana darurat yang menanggung kematian, sakit maupun cacat tetap. Kedua, masyarakat berpikir bahwa pekerjaan saat ini belum tentu menjamin masa depan, termasuk resiko pekerjaan yang tinggi seperti pekerjaan lapangan. Dan ketiga yaitu jumlah keluarga yang ditanggung. Jadi demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji terakhir. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara klaim asuransi jiwa serta cara pengajuannya. Pertama, klaim pada rawat inap. Rawat inap atau nama adalah sebuah tindakan medis yang ditetapkan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lebih ketat oleh nakes. Jika memiliki asuransi yang mengcover biaya rawat inap, maka segera ajukan klaim untuk asuransi jiwa. Hubungi pihak asuransi, lalu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti pertama, formulir pengajuan klaim asuransi jiwa untuk rawat inap, kemudian surat keterangan dari dokter,
Kemudian fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun dari radiologi. Kemudian fotokopi KTP, kemudian kwitansi asli yang berisi rincian pembiayaan dan dilegalisir oleh pihak rumah sakit. Kemudian dokumen pendukung lainnya. Kedua yaitu klaim pada penyakit kritis. Penyakit kritis dapat sewaktu-waktu menyerang siapa saja, bahkan yang tidak memiliki riwayat khusus dalam kesehatan. Bagi pemegang polis, keadaan ini dapat diajukan sebagai klaim asuransi jiwa. Segera hubungi pihak asuransi lalu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir pengajuan klaim untuk penyakit kritis, surat keterangan dokter mengenai penyakit kritis pemegang polis, fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun dari radiologi. Kemudian fotokopi KTP, dan terakhir dokumen pendukung lain yang diperlukan. Kemudian ketiga, klaim pada pasien cacat total dan permanen. Klaim asuransi jiwa juga dapat diajukan jika pemegang polis mengalami cacat total dan permanen, baik karena sebuah kecelakaan maupun setelah perawatan penyakit kritis yang dijalaninya. Dokumen yang disiapkan yaitu pertama, formulir pengajuan klaim cacat total, kedua, surat keterangan dokter mengenai cacat total dan tetap yang dialami pemegang polis. Kemudian ketiga, fotokopi dokumen hasil pemeriksaan, baik dari laboratorium maupun dari radiologi. Keempat, yaitu fotokopi KTP. Kelima, surat berita acara asli dari pihak kepolisian khusus cacat akibat kecelakaan, sehingga melibatkan kepolisian. Kemudian dokumen pendukung lain yang diperlukan. Keempat, yaitu klaim kecelakaan dan meninggal. Jika pemegang polis mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, maka kerabat atau ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi jiwa, yakni pengajuan manfaat asuransi personal accidents, death, and disable atau disingkat PADD. Dokumen-dokumen yang diperlukan juga yaitu pertama, formulir pengajuan klaim meninggal dunia, kemudian surat keterangan meninggal dari dokter atau rumah sakit, serta pemerintah setempat. Kemudian fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan, kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga, kemudian surat berita acara asli dari pihak kepolisian yang menyatakan pemegang polis meninggal dunia karena kecelakaan. Kemudian polis asli, jika ada, tambahkan fotokopi surat perubahan nama tertanggung dan penerima manfaat. Kemudian terakhir yaitu dokumen yang diperlukan. Kelima, klaim meninggal dunia. Seperti pada poin keempat, jika pemegang polis meninggal dunia, maka kerabat atau ahli waris juga dapat mengajukan klaim untuk asuransi jiwa. Dokumen yang diperlukan juga pertama, formulir pengajuan klaim meninggal dunia. Kedua, formulir surat keterangan dari dokter untuk klaim meninggal dunia. Ketiga, akta kelahiran. Maksudnya akta kematian dari pemerintah setempat. Keempat, surat keterangan bukti pemakaman atau kremasi. Kelima, surat keterangan dari pihak kepolisian jika disebabkan oleh kecelakaan. Keenam, surat keterangan dari kedutaan besar jika meninggal dunia ini terjadi di luar negeri. Kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga. Kemudian polis asli jika ada tambahkan fotokopi surat perubahan nama tertanggung dan penerima manfaat. Dan terakhir dokumen lain yang diperlukan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.